Halo, selamat siang teman-teman di kota Jember tercinta. Hari ini kita ada di kota Jember. Sekalian kepengen ngupdate progres kolam natural pond 100 tonase di kota Jember. Oke. Nah, ini kita menginjakkan kaki pertama kali di kota Jember. Sekalian saya menyapa teman-teman tercinta di kota Jember, baik penggemar koi, kolam koi, taman, landscape, dan segala macam. Nah, kita ini adalah proyek perdana di kota Jember. Oke. Nah, sebetulnya hari ini ada beberapa pekerjaan progres, teman-teman. Nah, salah satunya tapi yang kali ini kita akan bahas mengenai landscape atau tamannya. Ya, jadi maksud saya setelah kolamnya itu kita bikin dengan memperbesar hampir 3 kali lipat dari kolam yang lama, kemudian layoutnya, kemudian estetika sekitarnya, landscape-nya, kita kepengen satu kesatuan di area sini ini jadi nuansa yang berbeda, yang baru semua. Oke. Gitu. Nah, teman-teman, memang saya harus jelaskan sedikit. Sekali lagi ini mengikuti dari selera dan kemauan customer. Oke. Jadi customer, terutama istri beliau, itu kepengen yang naturalnya itu nuansanya nuansa Japanese, Oriental, agak ada scene gardennya dikit, bukan natural yang hutan, yang liar, beda. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus prioritas mengikuti apa kemauan dan tema dan konsepnya dari customer itu sendiri. Nah, Norma bisa shoot area ini tadinya ini datar. Ya, dan tanaman-tanamannya mungkin saya nggak tahu usia taman yang lama ini berapa lama, tapi waktu itu memang tanamannya satu sudah terlalu berdempetan dan kesannya itu kalau bahasa Jawanya semrawut. Nah, ini kita akan coba ibaratnya tata ulang dengan ada beberapa tanaman yang akan saya pertahankan, tapi nanti mayoritas akan ada tanaman-tanaman baru yang kita akan ambil atau beli untuk menyesuaikan dengan kolam air terjun plus taman landscape secara keseluruhan. Oke. Seperti itu. Jadi saya mesti jelaskan dulu. Nah, pohon-pohonan ini teman-teman sebetulnya adalah pohon-pohon yang tropikal. Dalam artian tropikal ini dia dengan musim panas, hujan dan lain-lain, ini dia istilahnya tahan lah seperti itu. Ada beberapa pohon-pohon yang tidak bisa terlalu panas. Ada yang harus teduh. Nah, itu kita makanya harus menyesuaikan dengan letaknya. Nanti area yang sudut sini, jadi tatanan landscape-nya ini seperti bukit yang menurun, ketemu di sentral. Kemudian nanti dari sisi air terjun, ini air terjun juga masih berantakan ya, belum kita setting final. Itu juga menurun, ketemu di sini yang paling landai, jalan setapak. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih nanti progresnya akan kita update terus. Jadi nanti sambil jalan ini teman-teman akan melihat perubahan dari taman yang lama. Kalau bisa nanti foto taman lamanya kan ada tuh dulu. Boleh ditampilin. Sampai nanti finalnya perubahannya seperti apa, teman-teman melalui video ini bisa saksikan sama-sama. Dan memang kita selain kolam koi, selain ikan koi dealer juga, kemudian selain megatank, kita juga bisa menggarap landscape atau taman estetika. Jadi misalkan kalau teman-teman yang suka taman atau estetika, mau tema natural, tema hutan, tema Japanese, tema Oriental dan segala macam, aku tapi tidak suka kolam Pak, bisa. Gitu loh. Jadi jangan punya pikiran bahwa oh kalau dengan Blast harus kolam. Enggak juga gitu loh. Kemarin kita sudah mulai diminta juga ada beberapa customer di Jakarta dan Semarang, bahkan kolam koinnya tetap yang lama. Surabaya kemarin kita ngobrol dengan customer kita juga. Sistem filter masih yang lama, tidak ada kita rubah sama sekali, tapi estetika kolam dan tamannya minta kita setting yang baru dengan nuansa yang berbeda. Itu kita juga bisa. Tapi sekali lagi saya mesti melihat lingkungan, letak, dimensinya, maksudnya dimensi itu panjang lebar area yang akan kita garap supaya kita bisa mengolah dan bisa menggambar yang semaksimalnya untuk keinginan dan kebutuhan customer seperti itu. Nah, seperti apa nanti progres-progresnya mulai dari nata kontur tanahnya, landscape-nya, meletakkan batuscape. Batuscape itu peletakan batu-batu utama. Nanti setelah batu utama akan diimbangi dengan tanaman, dengan ada jalan setapak dan segala macam. Nanti yang pasti seru, ikutin terus. Oke.
Let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have believe. I'm gonna make it to the top. Cause I never stop, my own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, see, don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, see, don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. Make a deal with yourself that you'll get after it. Find something that you love, call it passionate. Or find some passion and leave them behind, gotta quit. Your journey starts now, time to make it happen. Oke, teman-teman, jadi kelanjutan yang tadi, landscape untuk area tamannya, konturnya udah kita bentuk. Jadi nanti ada yang paling tinggi mulai dari ujung tembok sana, turun, yang nanti yang di tengah-tengah sini jalan setapak. Dari sana pun menuju ke arah pintu masuk juga dia landscape-nya ini turun, jadi seperti perbukitan. Seperti itu. Nah, saat ini kita baru nyeting hardscape-nya. Hardscape-nya itu batu-batuannya. Ini pun ada sebagian batu yang nanti lanjut besok. Karena kalau malam ini kan kadang kita ngatur letaknya, ngatur penataannya kan kurang maksimal. Nah, tadinya nih di sini nih kan tengah-tengah ini banyak tanaman yang terlalu padat nih, Norma kalau ingat. Oke, dan teman-teman ini kan tadinya nih ruwet banget nih di sini. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ibaratnya rangkanya sekarang sudah kebentuk lebih rapi. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang masih daerah gersang-gersang tanah ini nanti ada tanaman kecil, ada rumput, kemudian ada juga kita pakai rumput gajah mini. Nah, besok pagi kita akan pemasangan, jadi area sini akan sudah hijau dan asri semua. Yang nanti naik ke sini juga nanti ada jalan setapak ngikutin alur bukitnya di tengah-tengah seperti ini. Paham. Oke, nah yang penting ini adalah kalau menata taman ini teman-teman itu kerangkanya atau tanaman-tanaman utamanya yang gede-gedenya ini sudah ditentuin dulu. Oke, berarti spot-spotnya udah ditentuin spot-spotnya udah ditentuin dulu, sudutnya mana, sehingga kan di tembok yang sudut dapat gudang ini kan sekarang sudah keselimur nih. Oke. Udah nggak terlalu kelihatan, ada tanaman yang naik, ada tanaman aku kurang apal nama tanamannya apa ya, ini palem merah, ini apa sih namanya nih? Kayak pandan ya mungkin. Ini pakis atau bukan sih? Bukan ya, bukan pakis ya. Ya intinya seperti inilah teman-teman, kalau nanti jenis-jenisnya teman-teman bisa Google. Artinya tinggal nanti kita penanaman instal rumput dan beberapa tanaman-tanaman kecil plus rumput-rumput kecil. Oke. Untuk kelanjutannya kita nanti akan mulai lagi besok pagi, termasuk nanti waktu hunting di toko tanamannya teman-teman nanti ngikutin kita. Wah, boleh nih. Yang pasti Jember kali ini akan asik sekali dan cakep sekali. Saat ini kita sudah ibaratnya taman ini sudah sekitar 40-50% lah. Itu 50%-nya lagi kita selesaikan besok seperti itu. Ya, ikutin terus. Besok kita lanjut dan jangan lupa tanaman, ya kita akan rubah taman yang lama seperti apa, nanti jadi barunya seperti apa, kita lanjutkan besok pagi. Oke, selamat pagi. Nah, ini kelihatan jelas nih, kemarin malam kan gelap ya. Nah, inilah teman-teman masih posisi berantakan, tapi tulangan-tulangan baik itu batuscape, kemudian kontur tanah landscape-nya, kemudian nanti jalan untuk jalan setapaknya udah kita tata. Setelah ini salah satu momen dan tahapan paling seru kita hunting tanaman. Wah, ini seru nih Pak. Kita udah disiapkan sama customer satu mobil pickup. Jadi nanti tanaman-tanaman yang saya cocok untuk bisa untuk di placement di taman ini kita nanti akan ambil. Nah, teman-teman memang karena ini itu permintaan customer itu pasrah ke kita 100%, dalam artian saya pun diminta untuk membenahi taman dan landscape-nya ini juga dadaan. Jadi memang kamu kalau ingat saya dari Semarang tidak plan apa-apa sama sekali. Bener. Tidak gambar sama sekali, tidak plan sama sekali, tapi ya semoga nanti hasilnya tetap akan bisa maksimal. Dan ini saya juga ibaratnya mengalir aja, feeling instan. Dalam waktu 1 hari saya putuskan seperti ini. Hari kedua ini kita langsung cari tanamannya. Setelah ini kita nanti akan placement dan perapian. Nah, semoga nanti juga jadinya akan memuaskan customer. Yang pasti saya akan do the best dan berusaha yang terbaik. Sekali lagi teman-teman, di sini
tidak ada teori yang baku. Salah satunya tips saya adalah perbanyak referensi melihat mata kita, baik dari sosmed, lingkungan langsung maupun dari alam. Oke, berarti otomatis langsung mata udah terbiasa. Betul. Nah, memang itu butuh jam terbang juga, tapi intinya saya akan berusaha tanpa konsep, tanpa gambar. Ini ibaratnya dalam waktu yang dadaan, hanya hitungan hari, kita langsung konsep tamannya, batuskep-nya, landscape-nya, termasuk dinding-dinding di belakang ini kalau Norma perhatiin banyak perubahan. Jadi tadinya kan modelnya itu klasik, kalau yang lama kan pakai pelengkung-pelengkung, lampunya juga lampu klasik. Sekarang saya rubah sedikit Mediteran ke Eropa, batu alamnya makanya modelnya agak ada yang berserat-serat, timbul, tenggelam seperti muncul di permukaan. Nah, nanti tembok juga kita akan rapiin satu warna. Nah, itu yang masih belontang-belontang itu sebetulnya barusan kita tanam kabel pipa. Oke. Ya, makanya kan saya selalu bilang, mungkin saya orangnya rewel, orangnya agak sedikit lebih apa ya, mungkin kalau orang Jawa bilang itu setiti. Jadi saya nggak kepengen meskipun itu nanti di taman nggak kelihatan, saya nggak kepengen ada kabel nongol, intinya begitu. Kabel yang grounding di tanah kita tanam di tanah, kabel yang grounding di tembok kita juga tanam di tembok, kemudian baru di finishing. Nah, seperti itu. Nah, nanti suasana malamnya, lampu saat sudah jadi pasti kita akan update terus. Yang pasti sekarang kita mari hunting tanaman dulu, oke? Yuk, See you. Oke, akhirnya ya sekitar 70-80% udah ketemu lah. Tanaman-tanamannya, kemudian rumputnya, batu kecil-kecil koralnya, batu agak mediumnya. Nah, kemudian nggak ketinggalan juga wood kayu untuk landscape-nya juga. Nah, jadi teman-teman, tadi kita pilih di toko Aquascape. Ini kayu santigi dan kayu apa ini, akar tanaman apa saya kurang tahu. Dia memang naturalnya ini seperti ini nih, agak putih-putih kerak-kerak nih. Asli ya kok ini ya kok? Aslinya seperti ini. Nah, cuman kan kalau nanti kita langsung install atau pasang kan warna colornya ini kan kurang apa ya? Kurang menonjol ya? Kurang menonjol dan kurang kelihatan elit gitu kan. Nah, kita pakai coating. Nah, coating ini juga jangan coating kayu yang berwarna coklat atau merah. Nanti unsur seratnya dan warna naturalnya hilang. Jadi ini seperti coating batu alam yang bening, dia nanti bisa seperti agak coklat-coklat tua seperti itu. Tujuannya saat kena air dan segala macam dia juga lebih tahan lama. Kena panas hujan pun dia juga lebih tahan lama. Nah, seperti inilah teman-teman beberapa persiapan kita sebelum install taman nanti tahap air. Dan nanti di satu video ini teman-teman akan lihat sampai selesai perubahan tamannya seperti apa, dari yang semula seperti apa. Harapan kita sekali lagi bisa bermanfaat juga mungkin buat teman-teman yang belum tentu suka kolam koi, belum tentu suka berhubungan dengan ikan, kolam dan lain-lain. Landscape taman ini pun kalau kita tata dengan konsep, dengan penataan yang maksimal, hasilnya bisa bagus juga. Nah, sebetulnya kalau Norma shoot area yang sisa taman ini
setelah kita perlebar kolamnya dan area air terjunnya, nanti yang bahas air terjun akan ada vlog sendiri ya. Ini sebetulnya nggak besar, termasuk sempit, dan saya hanya dalam waktu 2 hari harus bisa menyelesaikan dan bisa merubah taman yang semula agak berantakan ini menjadi indah dengan konsep yang diinginkan customer. Konsepnya pengen nuansa-nuansa oriental atau Zen Garden atau kejapan-japan. Makanya kalau Norma dan teman-teman lihat pemilihan tanaman-tanaman ini pun bukan tanaman-tanaman alam yang hutan, yang liar, segala macam. Kita pilih agak ada oriental-oriental atau ibaratnya tema-temanya yang menyesuaikan keinginan customer ya. Nah ini sebentar lagi kita akan mulai install. Teman-teman simak terus video ini sampai nanti akhir. Yang pasti masih banyak proses-proses seru lainnya. Let's go. Ini jangan sampai ketutupan. Oke teman-teman, sekarang intinya semua layout landscape-nya, kemudian tanamannya, hardscape batunya, jalan setapaknya sudah final semua. Oke. Tinggal perapian-perapian, nanemin rumput gajah, ngerapiin bersih-bersih segala macam. Nah teman-teman bisa lihat, ini nuansanya saya rubah. Jadi dalam artian tidak terlalu banyak tanaman dan tidak terlalu penuh. Tapi kalau teman-teman lihat, dia bisa di sudut-sudut taman ini dia peletakannya ini bisa proporsional. Maksudnya proporsional itu tidak kelihatan kosong, tapi tidak kelihatan terlalu ruwet atau penuh juga gitu. Karena memang sebelumnya customer merasa bahwa yang taman sebelum ini kok kesannya kok tanamannya ini terlalu ruwet banget, bahkan untuk maintainnya juga sulit. Nah, ternyata tadi istri beliau cerita dulu tuh di sini ada gazebo. Awalnya terus gazebonya dibongkar. Habis dibongkar tuh kelihatan jelek kosong, ya udah tanamannya dikumpul-kumpulin di sudut situ. Makanya saya lihat ini kenapa ribet sekali gitu loh. Kalau ibaratnya kolam itu kayak penataan filternya apa tuh yang ruwet-ruwet gitu loh. Nah ini kan sekarang sudah simple, sudah tertata enak. Kalau Norma dan teman-teman lihat sudut-sudut yang ibaratnya kosong sudah terisi tanaman. Ini nanti pot ini saya mau cariin bunga teratai, teratai air yang nanti kembangnya itu bunganya itu bisa kelihatan. Nanti bawahnya saya sorot lampu. Wah, keren juga ya, itu nanti waktu finishing ya. Jalan setapaknya ini mengikuti alurnya bentuk kolamnya nih. Kita mulai dari masuk area sini. Wah, boleh. Loh. Norma masjidnya mungkin dari sini. Dari belakang ya, Pak ya. Ya. Air terjunnya jangan diliatin dulu biar teman-teman nanti penasaran di vlog selanjutnya ya. Ya curi-curi dikit nggak apa-apa lah, liatin dikit aja. Nah, sebentar, nah ini ya. Seperti ini. Beberapa tanaman itu saya install di samping air terjun utamanya kolam ini nih. Liatin dikit aja nggak apa-apa. Nah. Ini ya. Nah, kontur pun saya buat di atas itu seperti bukit, turun landai, yang di sininya udah datar. Berarti konturnya nggak sama, nggak datar. Nggak, waktu yang sebelum ini kan dia flat. Flat itu memang kelihatan lebih luas, tapi agak monoton. Kalau ini kan dia ada naik turunnya. Sebagian saya kasih batu yang gede-gede, sebagian batu gede plus batu koral yang medium, sebagian ada tanamannya, sebagian full batu. Nah, kenapa? Supaya tidak menimbulkan kesan monoton. Karena kalau segala sesuatu itu ditata dengan yang terlalu presisi satu sama lain, kesannya naturalnya jadi kurang. Awas ya, kamu jangan mundur-mundur. Nah, begitulah teman-teman proses dari taman yang tadinya ditata dengan seadanya dan ala kadarnya. Sekarang sudah lebih rapi, lebih simple, lebih minimalis, tapi kesan asri dan kesan rimbunnya tetap dapat. Mungkin karena ini kita juga waktunya mepet, yang kedua sudah malam juga, jadi kita nggak bisa nungguin anak-anak tim blast sampai selesai semua. Biar teman-teman nggak penasaran, nanti kalau mau lihat fullnya, waktu video running kolam customer Jember 100 ton, ditunggu aja. Itu nanti taman sudah jadi, air terjun final udah jadi, kolam sudah running, estetika kayu ulin, deckingnya udah beres juga,
filter, media dan lain-lain udah terpasang semua, pencahayaan ini juga udah ditata ulang sehingga kalau malam seperti ini pun saya jamin lampu penerangannya nggak seperti ini masih ala kadarnya, pakai lampu-lampu yang untuknya kita menerangin ala kadarnya dulu. Nah seperti itu teman-teman, itu sebuah proses dari menata sebuah taman, dan kebetulan taman ini saya tanpa perencanaan, cukup mendadak juga. Jadi 2 hari saya kesini, 2 hari saya lihat, cari tanaman, install. Jadi nggak pakai konsep, nggak pakai setting-settingan. Nah itu ngalir aja, memang tergantung dari selera dan feeling yang saya miliki. Dan kebetulan saya confirm dengan customernya tadi, puji Tuhan suka sekali, puas sekali. Kita belajar langsung. Ya, gitu, nanti setelah ini kita bahas mengenai waterfallnya ya. Oke, demikian. Jadi yang teman-teman tidak kepengen punya kolam koi tapi kepengen landscape tamannya, kemudian ibaratnya estetika pohon-pohonan, mau natural, mau oriental, mau Japanese, mau Zen garden, nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Terima kasih sekali yang sudah banyak menyimak dan mendukung channel kita. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.